Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, alhamdulillah kita berjumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, alhamdulillah. Assalamualaikum Bang J. Amin. Waalaikumsalam Pak Tun. Amin, alhamdulillah. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, ada satu perintah Allah, kita disuruh selalu berbuat baik ya. Cuman kadang-kadang kita tuh bingung, apakah yang kita lakukan itu sudah termasuk golongan yang berbuat baik. Nah, Pak Ustadz, berbuat baik itu apakah setiap yang dilakukan oleh manusia atau saya melakukan itu apakah sudah namanya berbuat baik atau harus bagaimana itu sebenarnya berbuat baik, Pak Ustadz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Kalau seorang manusia itu melakukan aktivitas sehari-hari itu berbuat baik. Ya, bisa berbuat baik untuk dirinya sendiri, berbuat baik untuk keluarganya kalau dia cari rizki. Tapi berbuat baik yang memang itu menjadi patokan Islam adalah berbuat baik yang dikerjakan dari awal itu dengan basmalah. Diawali dengan seperti itu sehingga kita insya Allah terjaga dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau kita udah bismillah, akhirnya kita kan nanti kalau ada sesuatu ujian kita harus ingat, oh saya harus berbuat baik di hari ini, jadi tidak boleh saya marah, tidak boleh saya begini, kan seperti itu. Karena sudah mengatasnamakan Allah. Ya betul Ji, jadi sudah mengatasnamakan Allah sehingga itu yang menjadi akhirnya kita terjaga, senantiasa terjaga dalam kehidupan sehari-hari. Mau bicara pun sebenarnya juga bisa diawali dengan bismillah. Para pendakwah rata-rata bisa aja pada saat dia mau ini dengan bismillah itu harus benar-benar serius. Pada saat dia mengucap bismillah sebelum dakwah, dia harus paham bahwa dakwahnya ini mengajari orang itu untuk memahami tentang agama Islam, tentang syariat agama kita. Kalau dia mengucap bismillah tetapi di dalam ceramahnya, ini ceramah dulu ya, di dalam ceramahnya itu mengejek orang lain, kemudian merasa dirinya hebat daripada orang lain, ini bismillahnya itu rusak. Jadi dia yang sudah mengatasnamakan Allah itu langsung putus di titik itu, berhenti. Dan yang dicatat oleh Allah Ta'ala adalah perbuatan dosa. Jadi berhenti dia langsung berhenti. Istilahnya kalau kaset itu kusut pada waktu itu jeglek. Argo kebaikannya berhenti. Argo kebaikannya berhenti. Argo keburukan yang jalan. Nah, dan itu benar pada saat dia itu melakukan aktivitas dakwah, kemudian lucu, kemudian dakwahnya itu nyerempet ke porno atau menyerempet ke melecehkan tentang akhirat atau menjelekkan satu kelompok tertentu, di titik itu habis. Jadi niat baik dia dakwah hilang langsung. Jadi diganti hanya ngomong biasa. Mungkin berlipat-lipat dari orang awam yang ngomong seperti itu, Ustaz. Iya. Nah, di titik itu kalau dia mengajarkan kesalahan pada saat dakwah, ini direkam oleh jamaahnya dan jamaahnya itu menyebarkan, itu akan menjadi dosa jariah. Dan dosa jariah ini akan diperhitungkan oleh Allah Ta'ala nanti di akhirat. Nah, persoalannya apakah yang berdakwah itu faham bahwa dia itu melakukan kesalahan, itu aja. Kalau dia tidak faham berarti memang dia tidak diberi hidayah oleh Allah Ta'ala. Yang dia cari hanya dunianya. Dunia apa? Viralnya barangkali, lucunya barangkali, omong yang ngejeknya barangkali, itu aja yang dia cari, sehingga dia tidak mendapatkan hidayah untuk memberikan dalil-dalil yang jelas yang bisa dikerjakan oleh jamaah-jamaahnya. Nah, sama berbuat baik itu juga kepada istri, kepada suami,
kepada anak, kepada orang tua. Berbuat baik untuk diri kita, ya kita kerjakan sholat 5 waktu dengan tertib, belajar dengan khusyuk. Bagaimana dengan khusyuk? Cobalah dalam membaca bacaan-bacaan sholat, dari mulai takbiratul ihram, sebelumnya bismillah dulu juga sama, kemudian sampai at-tahiyat itu bacalah dengan tartil. Banyaknya nanti dari perbuatan-perbuatan baik itu yang dikerjakan oleh seorang Islam itu nanti berdampak. Diterangkan oleh Allah Ta'ala, innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Artinya apa? Sesungguhnya mereka di dunia selalu berbuat kebaikan, selalu berbuat kebaikan. Nah, pada saat ini diceritakan oleh Allah Ta'ala, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit ada jalan rezekimu dan apa yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala kepadamu. Nah, pada saat seorang itu melakukan kebaikan terus-menerus karena Allah Ta'ala, nanti Allah itu akan menyampaikan rezeki kita itu yang dari langit diturunkan untuk kita. Wujudnya apa? Wallahu a'lam, kita nggak tahu. Kalau seorang yang belum punya jodoh dan dia keinginan di sini pengen punya jodoh, umpamanya kalau dia perempuan pengen punya jodoh laki-laki yang seiman, yang sekufu, yang soleh. Bagi yang laki-laki pengen punya keinginan jodohnya perempuannya soleha, sekufu, dan menjaga kehormatannya, harta dan kehormatannya. Itu bisa aja nanti walaupun dia hanya terbesit dalam hati, Allah sudah tahu nanti akan diberikan jalan kepada dia. Kalau dia ingin bekerja di tempat kerja yang halal, yang thayyib, dan mudah-mudahan insya Allah bisa menjadikan berkah di dalam sini, Allah tahu, tinggal kita kerjakan aja kebaikan, termasuk ikhtiar-ikhtiar. Kalau memang kuat kita ikhtiar itu ingin mendapatkan rezeki yang halal thayyib dan insya Allah berkah, kita tidak akan masuk di tempat yang malah banyak kedolimannya, banyak maksiatnya. Pasti dijaga oleh Allah Ta'ala di titik itu, karena itu akan menjadi rizki kita, baik nanti di dunia maupun nanti di akhirat itu akan diberikan apa yang kita wa ma tu'adun, itu apa yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala, yaitu surga. Nah, disitulah Allah itu nanti akan menempatkan kita. Makanya Allah itu maha mengatur rezeki semua orang, bukan orang mengatur Allah agar mengikuti keinginan dia dengan membaca ini loh, kan nggak bisa. Malah dia nanti yang maha mengatur nanti orang itu, kan gitu ya, nggak bisa seperti itu. Makanya begitu jarang ada yang berhasil. Kalaupun berhasil, istijraj, insya Allah itu istijraj, insya Allah. Pak Ustadz, insya Allah. Contoh yang paling enteng berbuat baik kepada istri, seorang suami kepada istri, contohnya seperti apa kira-kira Pak Ustadz? Berbuat baik itu ya kalau yang enteng-enteng, yang gitu, yang ya, biasa sehari-hari itu Pak. Maksudnya menyayangi istri maksudnya. Jadi paling tidak itu. Kan ya, harus bismillah dulu ya Pak Ustadz ya. Ya, jadi kan paling tidak coba kerjain salah satu firman Allah ini dalam surat Ali Imran ya. Fabi rahmati minallah lintallahum walau kunta fadon qalidal qalbi lang fadu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri. Ya, salah satu ini masih ada kalimat yang berikutnya, tapi ini aja dulu deh ya. Maka dengan rahmat Allah lemah lembutlah kamu kepada mereka. Ini dari ayat ini sudah jelas bahwa pada saat kita itu ketemu dengan siapapun, termasuk dengan istri, ya harus lemah lembut. Ketemu orang jahat lemah lembut juga. Ya, lemah lembut itu cara-cara Islami yang dikerjakan oleh Rasulullah. Jadi itu harus kita kerjakan. Kita harus lemah lembut. Walaupun ketemu sama orang jahat kan kita nggak tahu dia jahat apa enggak. Iya. Ya lemah lembut. Mau kita dijahatin, kalau memang kita rezekinya memang kita nggak sampai dijahatin, ya orang jahat itu baru mau jahatin tabrak mobil dia, kan selesai. Itu bisa aja seperti itu. Walau alam, ya bisa. Ini itu jadi nggak bisa kita. Oh kok nanti kalau kita lemah lembut ke orang jahat lah, kan kita nggak tahu dia jahat apa enggak. Biarkan Allah yang mengatur. Insya Allah seperti itu. Kita ditodong oleh orang pakai pisau, ya, tiba-tiba dari belakang orang itu dicekek sama orang lain yang nodong. Lah kan gimana? Lah itu kan pertolongan dari Allah. Yang gimana? Nggak tahu. Yang begitu itu kita nggak ngerti. Walaupun kita boleh mamanya belajar bela diri, silahkan.
Lemah lembut ini disuruh oleh Allah Ta'ala. Jelas kalimatnya, mau dilihat dari titik mana, itu kata kerja benar. Kita disuruh lemah lembut kepada mereka. Jika sikap kita keras, sikap kita keras, hati kita kasar kepada istri, kepada anak, kepada orang tua, kepada ayam, Dimakan ayamnya itu. maka mereka akan menjauh dari sekitarmu. Ya, istri itu nggak seneng menjauh, itu maksudnya nggak seneng hatinya. Si kamu keras, hatimu kasar, nggak mau mereka. Mereka akan menjauh dari sekitarmu, kamu akan dijauhi. Kalau lembut banyak yang datang. Banyak lah. Oh, kadang-kadang lembut itu hanya di waktu dan tempat dan keadaan tertentu itu. Pas gajian. Enggak, biasanya itu pas WA-an bareng-bareng di grup. Ayo, 2 jam mamanya. Nah, di situ dijelaskan oleh Allah Ta'ala, nggak boleh sikap kita itu keras, hati kita kasar, nggak boleh. Orang akan menjauh dari sekitar kita, termasuk istri kita, termasuk anak-anak kita, termasuk keluarga kita, nggak mau. Yang dekat itu kalau kita sikap kita gitu, itu siapa? Satu tok yang dekat. Setan itu loh. Bener dah. Itu setan, dan setannya banyak. Nggak mau lemah lembut, setan kasar omongan. Suzon kan sikap kasar, keras dan hati kasar itu kan banyak sekali setannya. Jadi setan itu nggak cuma satu, banyak fungsinya satu-satu. Di situ sebenarnya jelas. Makanya dikatakan lagi oleh Allah Ta'ala, fa'fu anhum. Perintah lagi, maafkan mereka. Iya bener. Kita yang didolimi malah disuruh oleh Allah Ta'ala memaafkan. Tapi kalau kamu yang mendolimi istrimu, malah kamu bilang, saya maafkan istrimu, loh, mau jadi keliru sih, kan gitu ya. Kan nggak bisa seperti itu. Kamu yang dolim kok kamu memaafkan, ini gimana maksudnya? Kok dibalik-balik ya. Aku itu kalau sudah marah selesai, hilang saya. Tanyain, yang membuat kamu marah siapa? Ya aku sendiri. Kan sama. Loh, maksudmu kamu itu ngomong untuk siapa sebenarnya? Maksudnya kalau dia itu ngomong bahwa dia itu pemaaf gitu, aku maafkan kamu dulu. Yang marah itu kamu, kok kamu bilang pemaaf. Ustadz, banyak pemimpin tuh, salah satu pemimpin rumah tangga, kantor, pokoknya yang memimpin dan punya anak buah lah, itu dibekali sifat nggak boleh baik atau nggak boleh lemah lembut sama bawahan, harus tegas dan lain-lain agar wibawanya tidak turun. Bener nggak seperti itu? Salah. Salah itu pemimpin yang begitu itu salah. Kita mencontoh Rasulullah. Rasulullah itu walaupun dia itu seorang nabi, dia dengan orang-orang bawah, orang-orang rakyat, masyarakat biasa, beliau itu lemah lembut. Apanya yang mau dibanggakan? Tidak bisa. Jabatan pemimpin itu kan di dunia. Kalau dia mau mengejar akhirat, ya kita contoh Rasulullah yang selalu lemah lembut kepada siapapun. Sama orang kelihatan, umpamanya nih, saya nih diizinkan oleh Allah Ta'ala dikenal oleh sebagian masyarakat yang memang senang dengan saya umpamanya. Ada ketemu di jalan, saya lihat, Ustadz, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ustadz boleh foto? Saya lihat wajahnya, orang ini pemalu. Kan gitu kelihatan wajahnya. Ayo, yuk foto. Saya rangkul dia. Kenapa saya rangkul? Biar dia ngerti bahwa saya itu bukan seperti orang-orang yang lain yang jaim kalau diajak foto dan sebagainya. Enggak, saya rangkul, senyum. Dan dia nanti akan terkenal. Loh, kok saya dirangkul ya? Membesarkan hati. Saya membesarkan hati karena diizinkan oleh Allah Ta'ala, tahu orang ini pemalu. Besarkan hatinya lewat itu. Seperti itu. Ya. Nah, kita sebagai seorang Islam harus belajar. Kalaupun kita ditinggikan oleh orang lain, itu Allah aja yang meninggikan dan nggak perlu kita merasa tinggi.
mengucap aja selalu kalau kita dengar kita ditinggikan, walillahil ilham. Ucapkan itu. Allah yang maha agung, Allah yang memang harus diagungkan, itu hanya Allah bukan kita. Jadi kalau kita dengar kita tahu, walillahil ilham, biar kita tidak ada ujub, riya, ingin dipuji dan sebagainya, itu hilang dari situ. Kita harus belajar dari orang-orang yang baik, senantiasa baik terus-menerus. Karena dengan berbuat baik itu, insya Allah, itu nanti kalau memang seorang itu beriman dan dia bertakwa dan dia berbuat baik, dia akan dimasukkan dalam surga oleh Allah Ta'ala, itu jelas. Orang beriman dan berbuat baik, ada dalam Quran, dia akan dimasukkan dalam surga, jelas. Orang bertakwa, insya Allah dimuliakan oleh Allah. Kalau orang itu dimuliakan, insya Allah pasti dimasukkan dalam surga. Kan begitu maksudnya. Kalau orang bertakwa, takwa itu gimana? Termasuk kita sholat, puasa, berbuat baik, dan banyak hal yang harus kita kerjakan. Itu takwa. Agar nanti pada saat kita di akhirat itu, Allah yang memberikan rahmat sehingga kita itu betul-betul sampai di surga. Nah, caranya gimana agar Allah itu memberikan rahmat, agar kita itu dicap oleh Allah Ta'ala itu bertakwa? Ya, mengerjakan wajibnya, kemudian kita kerjakan sunnah-sunnahnya semampu kita, kalau yang namanya sunnah. Kemudian berbuat baik kepada siapa? Orang tua. Kan gitu nih, orang tua, istri, anak, saudara-saudara kita, tetap, dan teman-teman yang lain. Jangan cuma berbuat baik pada atasan yang hanya menginginkan amplopan atau bonus dari atasan atau jabatan dari atasan. Lu itu bukan berbuat baik, itu namanya saling menguntungkan. berbuat jahat tapi saling menguntungkan. Rata-rata kan seperti itu. Nah, jangan seperti itu. Berbuat baiklah terus-menerus karena Allah, berbuat baik terus-menerus. Jadi betul-betul kita belajar lemah lembut kepada siapapun, kepada siapapun. Orang yang di bawah melihat kita, dilihat orangnya, orang bawahan. Orang bawahan itu kalau ketemu sama orang yang dia tinggikan itu kan senang, coba dirangkul sambil senyum. Mereka akan berpikir bahwa dia akan menilai kita sendiri. Nilainya bagaimana? Wallahu a'lam. Seperti itu. Dan itu harus kita jaga dalam berbuat baik hanya satu, lillahi ta'ala. Sedikit mau tanya, tadi jika kita mendengar seseorang memuji kita, kita mengucap walillahil ilham. Nah, kalau kita melihat seseorang itu baik, apa yang kita harus ucapkan kepada mereka, Pak Ustadz? Memuji mereka atau bagaimana itu, Pak? Tidak perlu memuji mereka. Kata-kata yang harus kita ucapkan seperti apa, Pak Ustadz? Ya, bersyukur aja pada Allah Ta'ala di sini terucap. Gitu. Jadi tidak perlu disampaikan kepada mereka, itu tidak perlu ya. Sampaikannya gimana? Misalnya gini, wah kamu pinter, udah lulus, dapat kerja. Kan ini salah satu ucapan yang bisa memuji dia, kan gitu Pak Ustadz ya? Enggak boleh. Itu nggak boleh Pak Ustadz? Enggak boleh. Selama dia memang mau takwa, nggak boleh. Karena pada saat kamu pinter, kamu ini, ya, itu ada unsur kita itu mengajak dia itu belajar ujub, belajar riya, malah menjerumuskan, memberikan suatu ujian buat dia. Ya, boleh, tetapi kan kita kalau yang sudah tahu kan nggak perlu. Iya. Jadi sebenarnya gimana itu? Ujian ya? Kan malah lebih baik doa, mudah-mudahan ilmumu manfaat. Iya. Selesai. Iya. Kalau manfaat kan nggak perlu kita puji yang aneh-aneh. Ilmumu manfaat itu maksudnya itu manfaatnya ada di jalan Allah sebenarnya. Bukan manfaat untuk hal-hal yang lain, kan bukan itu maksud kita. Dan itu akan menjadikan seseorang itu akan paham. Kalau dia tanya, oh maksudnya gimana nih Wak? Gitu. Wak ini langsung. Wak. ACC kan Wak namanya. Gimana nih Wak? Paling tua. Iya benar. Ya kalau saya bilang kamu itu pinter, kamu itu udah kerja, kamu itu nanti ujub, riak, sombong muncul, tekan seperti itu. Makanya saya doain agar ilmumu manfaat, pekerjaanmu manfaat. Itu gimana maksudnya? Ya manfaat untuk diri kamu agar imanmu meningkat kepada Allah Ta'ala, agar ketakwaanmu meningkat kepada Allah Ta'ala. Malah ngaji itu jadinya. Karena apa? Dia kan tanya, akhirnya kita ngaji akhirnya. Nah itulah yang namanya syiar. Kasih tahu yang benar.
Jadi padahal kita hanya memberikan gambaran. Iya, gambaran seperti itu. Mudah-mudahan ilmumu bermanfaat. Kan seperti itu ya. Ustaz tadi ngajarkan berbuat baik kepada siapapun, Ustaz. Istri terutama. ya Ji, sorry, maaf Ji. Ini ngode sama yang di luar apa gimana? Itu maksudnya biar jangan kelewatan. Soalnya jangan nanya soal itu. Saya itu takutnya itu dia tuh baik-baikin istri itu mau minta sesuatu. Ayam. Bekisar. Kita berbuat baik kepada siapapun. Mungkin sesuatu yang mudah kalau kita berbuat baik kepada orang yang telah berbuat baik pada kita. Mudahlah istilahnya, oh ya kita balas gitu kan. Nah, ini yang sulit adalah orang yang jahat sama kita, meminta pertolongan kita, kita harus berbuat baik gimana ya? Dia udah istilahnya udah menyakiti kita, keluarga kita dan lain-lain lah, hancur lebur gitu kan. Pernah nggak tahu aja gimana. Nah itu maksudnya gimana caranya Ustaz ya agar kita bisa berbuat baik kepada dia gitu. Oke, sekarang pertanyaan saya nih. Orangnya itu minta pertolongan nggak sama Haji? Minta pertolongan, ya. Dan dia minta pertolongannya benar. Iya. Nah, berarti yang menurut Haji J itu dia sudah menghancurkan Haji J, bisa aja itu malah suuzon loh. Nah, orangnya nggak merasa menghancurkan. Oh gitu. Ngerti maksudnya? Iya, ngerti. Dibalik aja dulu gitu loh. Dibalik aja dulu. Oh, kali saya yang sensitif. Gitu. Tapi kalau memang itu benar nih, omongannya benar, ini benar, di titik itulah kita diuji oleh Allah Ta'ala. Lah orang yang dulu itu beginiin saya kok malah minta pertolongan, ya tolong. Karena dengan pertolongan itulah malah Haji J itu mulia di hadapan Allah Ta'ala. Dengan orang yang dolim kepada Haji J sudah mencoba mengamalkan fa'fu anhum, maafkan mereka. Yang sebenarnya bisa membalas. Yang sebenarnya bisa membalas, tapi tidak membalas, malah dibalas dengan menolong, dengan kebaikan. Ini mulia namanya. Mulia. Makanya kenapa saya selalu bertanya, bagaimana caranya dia itu meminta pertolongan? Nah, saya harus ngerti. Nah, di titik itulah harus tolonglah dia karena Allah. Jangan menolong karena mau menginjak. Nggak boleh juga. Tolonglah karena Allah. Bismillah. Oh, berarti selain niat baik, perbuatan baik, Sangka baik tadi tuh Pak Ustadz ngajarin. Iya, prasangka baik harus seperti itu. Bisa jadi salah prasangka gitu Pak Ustadz awalnya. Bisa aja salah prasangka karena merasa mamanya tung, merasa dia disakiti istrinya. Salah prasangka terus. Padahal belum tentu perasaan tung itu benar. Wah. Mas Muji mana nih? Ayam bekisarnya. Kan gitu. Bisa aja sebenarnya perasaan tung ya benar juga kan gitu ya. Gimana tuh Pak? Saya bolak-balik aja kan. Jadi bingung ini. Jadi sangka baik berarti ya. Intinya tetap harus berpikiran baik. Kayak umpamanya begini, saya kasih contoh umpamanya ini. Umpama nih, saya punya istri nih. Saya menikah dengan istri saya dengan berbagai macam kekurangan nih. Kan? Kemudian saya ngasih tahu nasihat. Kalau salah, tahu ya senyum. Namanya juga dia belajar, kasih nasihat lagi, kasih nasihat terus. Akhirnya dia suatu periode itu dia nurut terus, baik, nurut terus. Suatu ketika ada diskusi, istri saya tiba-tiba itu nyela. Sebentar Mas, saya mau urun rembuk. Karena di titik itu umpamanya saya diizinkan lebih tahu daripada istri saya. Kan saya bisa aja ngekat. Tapi karena saya itu ingin tahu apa yang diomongin ke istri saya dengerin. Nggak taunya diomongin istri saya, oh dia ini, oh sebenarnya sama aja, cuma ini hanya membelah aja. Cari solusinya itu cara ada penyampaian. Ada dua arah. Arah pertama itu saya, arah kedua istri saya. Yang kalau dirunut itu ketemunya sama. Saya memilih, oke, ini jalanmu yang saya ikutin. Dengan seperti ini kan nggak perlu berprasangka bahwa istri saya ini orang bodoh, kayak orang nggak tahu, kan nggak perlu toh. Dan inilah kita harus berprasangka baik. Nggak taunya pada waktu didengerin ya,
usah. Benar, Atau kan benar. selesai. Ya nggak perlu, udah ini punya saya aja yang harus dituruti. Kan nggak seperti itu, turutin aja. Nggak ada masalah. Menghargai pendapat orang. Ya, Istri kalau ini bukan. Ya, orang lain maksudnya. ya termasuk orang lain juga sama. Karena Allah itu maha detail. Jadi kalau kita itu belajar terus-menerus pelajaran itu dan kita lakukan walaupun itu sekecil apapun dan kita lakukan terus-menerus setiap saatnya, itulah pahala, itu amaliyah. Oh, yang Allah sukai kecil tapi istiqomah. Istiqomah kerjakan dan itu ada dalam hadis. Allah menyukai amaliyah yang kecil tapi dikerjakan terus-menerus daripada Besar tapi sekali aja. ya. Kan ngerti ya Cici. Itu kerjain terus-menerus. Kerjain aja terus-menerus. Nanti kan lama-lama kita insya Allah kan senantiasa dituntun oleh Allah Ta'ala untuk berbuat baik. Mau mendengarkan nasihat istri itu termasuk berbuat baik bagi suami. Ya sama, Pak? itu kan mendengarkan. Memberikan kesempatan istri untuk mencari solusi itu termasuk berbuat baik. Iya, walaupun solusinya itu ngotot, biarin aja dia ngotot. Hah? Kan enggak ngotot ya. Oh, iya. Berbuat baik dengan segala macam ujian. Iya. Tetap itu bukan jerih payah orang itu, tetap Allah yang nuntun. Allah yang nuntun. Disitulah orang tergelincir seolah-olah saya yang Iya, baik. itulah akhirnya menjadi seperti dirinya itu Tuhan yang bisa. Bisa menolong. Bisa menolong, bisa ini. Enggak perlu, biasa aja. Abang kita nolong itu harta yang kita kasihin kepada dia, hartanya siapa coba? Rezeki dari Allah Ta'ala. Lalu apa? Melalui saya, tangan ini milik siapa? Milik Allah, kan gitu. Jalannya bagaimana? Orang menuntun untuk ke kita itu jalan dari Allah Ta'ala agar kita itu menolong. Kalau persoalan nanti orang itu menipu, biarkan urusan dia dengan Allah Ta'ala. Nah, kan gitu, biarin aja. Yang penting kita itu diuji oleh Allah Ta'ala untuk mengeluarkan sedikit rezeki titipan dari Allah Ta'ala untuk diberikan kepada dia. Persoalan dia itu mau menjelekkan kita, persoalan dia itu mau begini begitu, urusan dia sama Allah Ta'ala. Di titik kita diuji oleh orang itu, selesaikan sehingga itu menjadi lulus. Dan nggak taunya setelah lulus di titik itu dia menjelekkan, ada ujian berikutnya. Marah nggak kamu? Ikhlas nggak kamu setelah kamu nolong? Setelah begitu ingat, saya kan awalnya nolong. Senyum. Alhamdulillah, mudah-mudahan saya istiqomah, ikhlas ya Allah. Alhamdulillah. Selesai. Selesai di titik itu. Nanti diuji oleh Allah Ta'ala hal yang lain. Kan seperti itu. Sulit. Ya, memang kita intinya harus berbuat baik terus-menerus kepada siapa orang di sekitar kita karena Allah Ta'ala, karena Allah. Jangan berharap duniawi. Sudah, nggak usah. Berharap dipuji walaupun itu kecil, nggak usah. Dah nggak berharap. Bukan terus menjawab di depan orang. Bisa kasih, saya nggak mengharap kamu memuji saya. Yo jangan seperti itu. Itu sombong namanya. Nggak mengharap itu bukan ngomong. Nggak perlu kita ngomong. Tapi intinya kalau dipuji itu nggak suka. Itu intinya seperti, dan Allah tahu mana yang dia benar-benar tidak suka pujian, atau dia malah mau ingin dipuji, atau mau dia sombong bahwa dia tidak ingin sepertinya dipuji, kan gitu. Pura-pura. Ya, jadi hati-hati di situ. Ya belajarlah, semuanya belajar ya. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat sehingga kebaikan yang kita kerjakan karena Allah itu yang nanti akan menjadi pahala kita nanti di akhirat kelak ya. Insya Allah. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah Pak Ustadz, terima kasih banyak penjelasannya. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, demikian tadi penjelasan dari guru kita Pak Ustadz Danu bagaimana sebenarnya berbuat baik itu. Panjang lebar telah dijelaskan. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah mudahkan semua urusan dunia dan akhirat kita. Saya Tung pamit diri, sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.